Bukan hanya sekadar nyanyian, tapi satu penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang pertama kali dan ataupun yang sudah beberapa kali, tapi mungkin dalam tempo yang lama sudah tidak bersama-sama, dapat bergabung semula di gereja kita di sini, Gereja SIB Valley of Vision atau Lembah Penglihatan Kampung Minawo. Haleluya. Begitu bukan bagi kita, bagi Tuhan Yesus yang memberikan kita kesempatannya. Haleluya. Dan juga bukan hanya kesempatan, tapi penghormatan. Amin. Dan saya bersyukur pada hari ini kita dapat lagi merenung firman Tuhan. Saya dipercayakan untuk menyampaikan khotbah untuk Natal kita pada tahun ini, karena bukan saya luar biasa, bukan saya ini hebat, sangat tidak. Tapi saya sangat yakin dan saya percaya firman Tuhan itu luar biasa. Amin. Haleluya. Dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Sebenarnya siapapun yang ada di mimbar ini yang menyampaikan firman Tuhan, berita gembira yang kita dapat dan kita perolehi oleh karena Natal, kelahiran Yesus, berita sukacita ini yang menjadi luar biasa. Haleluya. Jadi tema pada pagi hari ini ataupun topik yang kita akan lihat pada hari ini yaitu kasih karunia demi kasih karunia. Dalam bahasa Inggris, grace upon grace. Kasih karunia menggantikan kasih karunia yang baru. Ataupun jika kasih karunia yang lama yang sudah diberikan itu sudah exhausted, dia akan beri yang new. Karena lagu yang kita selalu nyanyikan itu lagu hymns kita di SIB khususnya, saya dengar ini sejak saya umur belasan tahun lagi, yaitu kasih setia Tuhan. Amin. Masih ingat lagi? Kasih setia Tuhan tidak berubah, kemurahan-Nya tiada batasnya, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Amin. Kasih karunia demi kasih karunia. Mari kita lihat apa yang sudah kita pelajari pada malam semalam. Tapi kita lihat yang baru ini, yaitu memahami apa itu kasih karunia. Amin. Kita memahami apa itu kasih karunia. Jika malam Natal semalam kita merenungkan hati Bapa, yaitu tentang kasih Bapa, sikap azalinya Bapa, karakter Bapa, sehingga dia sanggup dan mau mengasihi kita dan sanggup mati untuk kita. Amin. Itu adalah hati Bapa yang kita pelajari. Maka pada pagi hari ini, Natal ini, kita merayakan apa yang kini mengalir tanpa henti ke dalam hidup setiap orang percaya, mengalir tanpa henti. Oleh karena kasih karunia dan kebenaran yang datang di tengah-tengah kita, lahir melalui Natal, yaitu pribadi Yesus Kristus. Amin. Yohanes tidak berkata kita menerima sedikit kasih karunia, tetapi apa yang dia katakan, daripada kepenuhannya, dia bilang kita semua, ini bersama dengan saya, kita semua, tidak ada yang terkecuali, telah menerima, bukan akan, telah menerima kasih karunia demi kasih karunia dalam Yohanes 1 ayat 16. Persoalannya yang kita mau jawab pada pagi hari ini ialah, apakah maksud sebenar kasih karunia demi kasih karunia? Grace upon grace. Dalam terjemahan satu lagi dari sudut teologi pandangan ini, dia katakan grace anti-grace. Anti maksudnya anti. Anti maksudnya menggantikan kasih karunia. Kasih karunia menggantikan kasih karunia. Kita akan belajar dan kita akan lihat sepanjang penyampaian firman Tuhan ini menjawab soalan, apakah maksud sebenar kasih karunia demi kasih karunia. Nomor 1, Natal adalah pemberian, bukan tuntutan. Natal adalah pemberian, gift, bukan sesuatu yang dituntut daripada kita. Dalam Yesaya 9 ayat 5, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lihat ini, bahasa Alkitab sangat jelas, dia katakan telah lahir, telah diberikan. Ini bukan satu bahasa syarat. Saya akan beri kalau, dia bilang, kau akan mendapat jika, itu syarat. Tetapi ini merupakan pemberian yang langsung daripada Bapa, yaitu telah lahir, telah diberikan untuk Anda dan saya. Ini bermaksud bahasa hadiah. Amin.
Jadi kasih karunia bermula dengan pemberian, bukan satu perintah atau tuntutan. Amin. Yesus bukan upah, atau kelahiran Yesus bukan upah kepada orang benar. Bukan. Tetapi juru selamat kepada orang berdosa. Jadi saya mau beritahu kita, pemberian ini bermaksud atau merujuk kepada kasih karunia. Kasih karunia itu diberikan pada Anda dan saya. Kasih karunia bukan untuk orang-orang yang hebat, yang secara keseluruhannya tidak ada masalah, tidak ada isu. Pada orang-orang yang taat, orang-orang yang menang, dan orang-orang yang luar biasa, tidak. Kasih karunia adalah untuk orang-orang yang gagal, bermasalah, tidak sempurna, ada kecacatan sana sini, berdosa, dan penuh kelemahan. Itulah yang diberikan oleh Bapa kepada Anda dan saya, yaitu kasih karunia. Bukan diberi kepada orang benar, tetapi juru selamat kepada orang berdosa. Kasih karunia ini seumpama ini. Jika ada seorang yang sedang tenggelam dan hampir lemas, dia tidak pandai berenang, orang ini bukan memerlukan manual, tata cara, tunjuk cara, latihan, dan sebagainya. Tidak perlu, dia tidak perlu itu. Kalau kamu nampak seorang sedang lemas di situ, kamu tidak bilang, kamu buang satu buku, nah, baca ini buku, macam mana mau jadi seorang yang boleh berenang. Dia tidak perlu itu. Dia tidak sempat itu semua. Yang dia perlukan adalah kasih karunia yang sanggup terjun, selamatkan dia. Dan mungkin dia akan mati untuk orang ini. Itulah kasih karunia, saudara-saudara. Nomor 2, daripada kepenuhannya sumber kasih karunia. Maksudnya sumber dari kasih karunia kita dapatin daripada kepenuhannya. Amin, yaitu Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 16, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kasih karunia tidak datang dari disiplin rohani, prestasi iman dan kesetiaan kita, tetapi datang daripada kepenuhan Yesus. Amin. Apakah kepenuhan Yesus? Yang merujukkan segala sesuatu yang dimiliki, merujuk pada segala sesuatu yang dimiliki dan yang telah Yesus selesaikan sempurna buat Anda dan saya, yaitu kebenarannya, kebenaran Yesus, ketaatan Yesus, kekudusan Yesus. Amin. Haleluya. Dan kemenangannya di atas kayu salib. Kita tidak memberi kepada Tuhan untuk layak menerima. Kita tidak menyembah Dia. Kita tidak, dalam bahasa musun, sumpah. Kita tidak memujuk Dia. Kita tidak memberikan sesuatu sebagai rasuah atau sebagai satu daya tarikan kepada Dia untuk Dia berikan sesuatu pada Anda dan saya. Tidak seperti agama-agama di luar sana. Kita menerima karena Kristus sudah sempurna. Amin. Dia tidak perlukan apa-apa daripada kita. Sebenarnya puji-pujian, penyembahan kita adalah respon. Dia layak menerima segala sesuatu. Tetapi kita memuji dan menyembah Tuhan karena respon apa yang telah kita terima lebih dahulu daripada Dia, yang menimbulkan sukacita yang tidak dapat kita bendung, tapi kita kita pecahkan itu dan lepaskan itu dalam bentuk pujian, penyembahan, dan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Amin. Luar biasa. Nomor 3, dalam bahagian ini kita akan tulis koronanya ada 3 maksud ataupun yang menjelaskan apa maksud kasih karunia demi kasih karunia. Yang pertama, bukan kasih karunia sekali, tetapi berterusan. Maksud kasih karunia demi kasih karunia bermaksud dia sentiasa berlarutan, berterusan tanpa henti, mengalir terus dalam kehidupan Anda dan saya. Saya mau jelaskan ini, firman Tuhan ini tidak pernah gagal. Walaupun kita merasa seperti pertolongan Tuhan itu ada waktu-waktunya. Sekarang saya rasa ditolong Tuhan, kemarin macam tidak, besok belum tentu lagi. Walaupun perasaan kita sedemikian rupa, firman Tuhan tidak pernah gagal menyatakan bahwa kasih karunia-Nya dan
kasih karunia tidak pernah gagal, yaitu diberikan pada kita setiap hari, diperbaharui setiap hari. Amin. Dalam bahasa Yunani, asal Yunani ya, frasa ini membawa maksud kasih karunia yang datang menggantikan kasih karunia sebelumnya. Dia punya analogi atau ibaratnya seperti ombak yang tidak berhenti. Dia menghentam pantai, dia retreat balik. Kemudian dia datang lagi, retreat balik. Kemudian dia datang lagi ombak. Itulah analogi atau ibarat kasih karunia demi kasih karunia bagi Anda dan saya. Setiap hari. Satu gelombang diikuti gelombang yang seterusnya. Apabila satu kasih karunia selesai bekerja, kasih karunia yang baru datang menggantikannya. Mungkin kamu tanya, kenapa Tuhan buat begitu? Kenapa tidak terus menerus begitu? Karena setiap hari, setiap waktu, setiap situasi kita memerlukan kasih karunia Tuhan yang istimewa dan khusus. Ini bersama dengan saya. Kamu sebagai pelajar berbeza kasih karunia atau pertolongan yang kau perlukan dari seorang bapak atau seorang ibu di rumah. Kasih karunia yang kau perlukan. Secara pribadi saya merasakan ini. Saya melihat ini dan menikmati ini, bagaimana Tuhan menolong saya sebagai seorang pelajar, sebagai seorang remaja, sebagai seorang yang dewasa, seorang bapak, seorang kaki tangan kerajaan, sebagai seorang pemimpin. Amin. Setiap hal istimewa. Mengapa kasih karunia sentiasa diperbaharui untuk Anda dan saya? Haleluya, puji Tuhan. Apabila satu kasih karunia selesai bekerja, kasih karunia yang baru datang menggantikannya. Bukan cukup untuk hari ini saja, tapi cukup untuk setiap musim hidup Anda dan saya. Amin. Haleluya, percaya nih. Itulah maksudnya, maksud firman Tuhan mengatakan kasih karunia demi kasih karunia. Yang kedua, bukan kasih karunia plus atau campur hukuman. Kasih karunia demi kasih karunia, bukan kasih karunia dan hukum. Tidak. Kasih karunia tidak bercampur dengan penghukuman. Dalam Yohanes 1 ayat 17 sangat jelas firman Tuhan mengatakan seperti ini. Hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi maksudnya dia berbeza dengan apa yang diberikan kepada Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Saya suka ayat dan frasa firman Tuhan ini. Saya hafal ini. Yohanes 1:17. Karena dia berbicara tentang siapakah Yesus. Jikalau waktu dahulu hukum Taurat diberikan kepada orang bangsa Israel, dia diberikan melalui pengantara, yaitu seorang pribadi bernama Musa. Bapak memberikan kepada orang Israel, tapi dia berikan melalui Musa. Ada pengantara. Tapi ketika dia berikan pada kita kasih karunia dan kebenaran, dia bukan diberikan melalui, tapi datang personally datang pada dan saya, yaitu pribadi Yesus Kristus. Amin. Bagaimana kita tahu di firman Tuhan mengatakan datang melalui Yesus Kristus. Maksudnya pada waktu Anda dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Anda menerima dua hal ini, yaitu kasih karunia dan kebenaran. Saya mau jelaskan sedikit. Mungkin sampai saat ini kamu ada yang tertanya-tanya, apa maksud kasih karunia? Apa itu kasih karunia? Saya sudah jelaskan sedikit sebentar tadi, tapi saya mau tegaskan lagi ini. Kasih karunia adalah sesuatu yang kita terima yang tidak layak kita terima. Kalau kita layak terima sesuatu pemberian dari Allah atau dari seseorang, itu bukan kasih karunia. Itu adalah ganjaran atau upah. Itu adalah hak kita. Tetapi jikalau saya menerima sesuatu dari seseorang, walaupun saya tidak layak terima, itu merupakan anugerah atau kasih karunia. Saya bagi satu ilustrasi. Seorang ini bekerja dengan sebuah syarikat. Syarikat itu sudah menetapkan gaji pribadi ini adalah sedemikian rupa, sedemikian jumlah. Mungkin 5.000 US dollar. 5.000 US dollar. Tapi pada waktu hari Christmas, hari Natal, bos katakan, saya akan bagi bonus. Setiap bulan kamu dapat 5.000, tapi bulan ini saya bagi 2 bulan gaji. Sedang-sedang Sarawak bagi kepada kerajaan negeri Sarawak. Sabah tidak? Nah, syukur. Siapa yang orang Sarawak? Puji Tuhan.
bersyukurlah kepada Allah. Haleluya. Maksudnya mereka dapat ekstra sebulan gaji daripada sepatunya. Yang hak mereka ialah kalau tidak bayar 1 bulan gaji mesti saya menerima. Tapi sebulan itu gaji yang berikutnya adalah anugerah. Maksudnya saya jelaskan di sini, sesuatu yang kita terima yang tidak layak kita terima, tapi kita menerimanya. Dan firman Tuhan mengajar bahwa kita menerimanya bukan dengan merit, kebaikan, kebolehan, usaha atau daya kita, tetapi hanya melalui iman. Dan setiap orang boleh memiliki iman walaupun tidak sempurna dari segi perbuatannya. Hanya dengan percaya. Malah selalu saya jelaskan ini, saya tegaskan bahwa setiap firman Tuhan mau menegaskan ini bahwa kelayakan kita untuk menerima kasih karunia adalah ketidaklayakan Anda dan saya. Amin. Haleluya. Jadi kasih karunia demi kasih karunia bermaksud bukan hanya untuk hari ini kita diampuni dan esok kita dihakimi. Tidak. Kita hanya menerima daripada Yesus, yaitu kasih karunia dan anugerah pembenaran. Kasih karunia demi kasih karunia bermaksud kita sentiasa hidup dalam pengampunan, bukan silih berganti di antara diampuni dan dihakimi. Karena penghakiman sudah ditanggung oleh Kristus. Saya mau jelaskannya. Kamu bilang, kamu katakan bertua, ya kita sudah dibenarkan, tapi bagaimana dengan dosa-dosa kita? Adakah Tuhan tutup mata dengan dosa-dosa kita? Tidak, Tuhan tidak tutup mata dengan dosa-dosa kita. Bapa di surga benci dengan dosa, dan Bapa di surga sangat adil. Setiap dosa harus dihukum, dan hukumannya adalah kematian atau maut. Bapa mengasihi Anda, tapi Dia juga adil. Jadi dosa kamu perlu dihukum, tetapi tidak dihukum pada diri Anda dan saya, tapi dihukum, dijatuhkan pada pribadi Kristus Yesus yang menjadi anak domba bagi Anda dan saya. Domba korban lebih tepat untuk Anda dan saya. Amen. Jadi Yesus yang menanggung segala penghukuman yang sepatutnya Anda telah dihukum. Jadi pada hari ini saya mau kita rest assured, saya mau kita tenang, kita terima kebenaran ini. Jangan lagi hukum diri kita oleh karena kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan. Ya kadang-kadang kita pikir itu kesilapan kecil, tapi orang lain nampak itu sangat serius. Di mata Tuhan lebih serius. Itu hukuman Dia adalah maut. Jangan lagi hukum diri Anda. Karena jika Anda hukum diri kamu seperti seumpama Anda tidak menghargai hukuman yang pada kesalahan yang sama kamu lakukan itu dilakukan pada Yesus. Seakan-akan kamu katakan, Yesus, kau tanggung dosa saya tidak cukup, saya harus tanggung sebahagian. Jangan. Serahkan pada Yesus dan Yesus tanggung semuanya. Malah penghormatan atau penerimaan, pengucapan syukur dan juga penyembahan kita kepada Yesus yang paling tepat adalah percaya bahwa Yesus telah menyelesaikannya sempurna buat Anda dan saya. Segala penghukuman itu telah Dia selesaikan ketika Dia di kayu salib, dan Dia istiharkan tetelestai, sudah selesai. Amin. Jadi jangan hukum diri Anda. Kalau kamu membiarkan diri kamu dihukum lagi, maksudnya satu kesalahan 2 kali hukum, satu pada Yesus, satu pada Anda. Itu tidak adil. Bapak dan Saudara sangat adil. Dia mau Anda menerima sepenuhnya pengampunan ini. Jikalau Anda lihat bahwa Anda perlu menanggungnya, itu adalah hukum. Jadi kasih karunia demi kasih karunia bukan kasih karunia Tuhan Yesus tanggung separuh dan saya separuh tanggung. Tidak, kasih karunia demi kasih karunia. Yesus telah menanggung semuanya untuk Anda dan saya. Amin. Yang ketiga, maksud kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia untuk setiap kegagalan dan kelemahan. Boleh bersama dengan saya. Maksud Tuhan mau menolong kita, mau menyalurkan bantuan, kemurahan, pertolongan, kelepasan, jalan keluar untuk setiap kegagalan dan kelemahan Anda dan saya. Kasih karunia demi kasih karunia bermaksud bila kita gagal masih ada kasih karunia. Boleh bersama dengan saya. Saya selalu cakap ini kepada muda-mudi, kepada jemaat, kepada kami semua. Pada waktu kamu gagal, satu kita tidak sempurna. Pada waktu Anda gagal, ingat ini. Tuhan masih sayang dengan kamu. Tuhan masih ada kasih karunia untuk Anda. Malah pada waktu Anda paling gagal, Anda paling layak menerima kasih karunia. Boleh bersama dengan saya. Pada waktu kita lemah, masih ada kasih karunia.
Bila kita takut, masih ada kasih karunia. Kasih karunia bukan lesen untuk kita berbuat dosa. Karena selalu orang mengatakan begini, oh jadi kalau ada pertolongan Tuhan, ada pengampunan Tuhan, walaupun kita berdosa, maka bila-bila waktu kita boleh berdosa. Jadi ada lesen berbuat dosa. Sebaliknya, kita memiliki kuasa untuk hidup benar. Di mana firman Tuhan ini, mari kita rujuk ini dalam Roma 6:14. Bagaimana seorang itu boleh hidup dan berkuasa atas dosa? Sebab kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Ini pernyataan firman yang sangat fundamental, sangat mendasar, sangat jalan straightforward untuk Anda dan saya, untuk melihat bagaimana Anda dan saya boleh menang atas dosa. Sekali lagi, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi. Maksudnya no more. Tidak akan dikuasai lagi. Jangan tunduk kepada perkataan iblis, mengatakan perkataan iblis musuh kita katakan, nah kau jatuh dalam dosa, susah sudah mau keluar, kau terikat sudah, tidak ada jalan keluar sudah untuk kau. Begitulah kau. Jangan terima ini, karena firman Tuhan mengatakan kita tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Kita bukan lagi berkiblat kepada apa yang saya harus buat, apa yang saya tidak sepatutnya buat, apa yang saya harus buat sempurna, apa yang harus saya lakukan dan taati. Bukan. Kita punya kiblat adalah pada firman Tuhan mengatakan sini, di bawah kasih karunia. Maksudnya kita akan menang atas dosa hanya apabila kita melihat karya Yesus sempurna untuk Anda dan saya. Nah, saya mau bagi ilustrasi, boleh? Pada waktu Yesus sedang makan dinner, dine dengan di satu rumah, nama dia Simon dalam bahasa Indonesia. Dia seorang ahli agama, sedang makan, sedang dine bersama-sama. Karena dia dijemput, saya percaya dia dijemput oleh ahli agama ini. Kemudian tiba-tiba ada seorang perempuan masuk, tidak tahu macam mana dia menyusup masuk, dan dia menangis di kaki Yesus. Dia menangis, air mata dia mengalir dan jatuh di kaki Yesus. Kemudian dia mengelap. Dalam bahasa Alkitab Indonesia dia katakan menyekah dengan rambutnya. Kemudian dia pecahkan bulik-bulik pualam. Saya beritahu kamu, bulik-bulik pualam maksudnya dia tidak ada buli-buli ataupun botol ini adalah botol yang bukan macam kebanyakan botol yang kita punya. Ada tutup, boleh tutup balik. Buli-buli pualam kalau kasih pecah, kalau buka tutup dia maksudnya itu buli-buli itu tidak boleh pakai balik. Boleh bersama dengan saya. Kemudian nampak itu antibiotik ataupun antivenom yang dalam botol yang di hospital tahu itu. Dia punya tutup, dia tidak ada tutup. Dia kalau kasih pecah dia punya kepala, maksudnya kali guna pakai. Tidak boleh pakai balik dan tutup lagi besok mau pakai lagi, tidak. Dia pecahkan buli-buli kolam dan dia tumpahkan dan diminyaki kaki Yesus. Yaitu minyak narwastu wangi. Dan si Simon ini pernah bercakap, dia kata dalam hati dia katakan, siapa ini orang ini, turut betul ini perempuan ini berdosa. Kalau dia tahu, kalau Yesus tahu bahwa ini perempuan berdosa ini, mungkin dia tidak terima nih. Ada pikiran lain dia katakan, dia pecahkan ini buli-buli kolam mahal baik itu, ada pikiran seperti itu. Dan Yesus mengatakan, Simon, sejak saya masuk, dia tadi dalam pikiran, Tuhan baca pikiran Simon, dia katakan, Simon, tadi waktu saya masuk rumah sini, rumah kau tidak bagi air untuk cuci saya punya kaki, tapi dia basahkan saya punya kaki dengan air mata dia dan dia lap dengan rambutnya, malah dia minyaki kaki saya. Ada satu perumpamaan kata Yesus, dia bagi perumpamaan. Ada dua orang berhutang, satu hutang banyak, satu hutang sedikit. Satu hutang banyak, satu hutang sedikit. Kita bagi tambah ilustrasi ini dengan jumlah uang. Satu juta ringgit, satu 1.000 ringgit. Mungkin 100 saja. Dan kedua penghutang ini tidak boleh membayar, tidak dapat bayar hutang ini kepada si penghutang. Kemudian si pemberi hutang ini pun bilang, oke, tidak apalah, kamu tidak payah bayar, saya ampuni kamu, saya maafkan kedua kamu, tidak payah bayar, pulanglah. Pertanyaan yang diberikan kepada Simon, Tuhan Yesus mengatakan, di antara kedua pribadi ini, si E dan si B ini yang hutang banyak, hutang sedikit ini, siapakah yang lebih mengasihi si pemberi hutang?
Lalu pasal uang si Simon tahu betul, dia tahu timbang taranya. Dia tahu, oh pastilah orang yang banyak berutang ini yang diampuni. Simon, dia bilang, kenapa perempuan ini sangat-sangat menunjukkan kasih yang pada saya luar biasa. Kasih yang luar biasa, dia mengasihi Tuhan luar biasa, malah sanggup berkorban karena dosanya banyak diampuni. Saudaraku, ini sebenarnya adalah satu orang bilang pernyataan yang tricky sedikit. Kalau kita paham di mata Tuhan, di dunia ini, di antara kita semua tidak ada seorang pun yang berhutang sedikit atau berdosa sedikit. Kita semua adalah pelanggar hukum. Kita semua berdosa. Kalau kita tahu bahwa betapa besar nilai darah Yesus yang mengampuni Anda dan saya, kamu pikir begini kamu buat, oh saya sudah diampuni, kalau itu besok saya berbuat dosa lagi, siapa ada yang mengampuni saya? Tidak. Apabila kita tahu value, nilai pengorbanan Yesus pada Anda dan saya, walaupun saya ini berdosa besar luar biasa ini, tapi Tuhan masih mau mengampuni saya. Mengampuni saya, malah firman Tuhan mengatakan dia mati untuk Anda dan saya ketika kita masih berdosa. Kau pikir pribadi ini akan pergi menjadi lebih liar? Tidak. Kasih ini yang mengubah kita dari dalam keluar. Mengapa firman Tuhan mengatakan kita tidak lagi dikuasai oleh dosa? Bukan karena berdasarkan apa yang harus saya buat, saya dapat buat dan sebagainya, tapi berdasarkan apa yang Yesus telah buat dan buat untuk saya dengan sempurna. Amin. Haleluya. Kita tidak jatuh keluar daripada kasih karunia karena kegagalan. Boleh bersama dengan saya. Kita jatuh keluar dari kasih karunia apabila kita kembali bergantung pada usaha sendiri. Nah, orang bilang, tapi penuh Tuhan, apa yang menyebabkan kasih karunia tidak berlaku? Tidak ada pertolongan, tidak ada kemurahan Tuhan dalam hidup dan hadapan saya. Kalau ada pertanyaan umum seperti ini, semua orang jawab, dosa. Tetet, salah. Kasih karunia tidak ataupun berhenti mengalir dalam hidup dan Anda dan saya bukan karena dosa. Justru karena ada dosa lah kasih karunia mengalir. Tapi yang menghentikan kasih karunia mengalir dalam hidup Anda dan saya adalah apabila kita tidak lagi berharap pada salib Yesus, tapi berharap pada apa yang saya boleh buat dan apa yang harus saya buat dan apa yang sepatutnya saya tahu. Bergantung pada kekuatan kita. Firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 4 mengatakan kamu lepas dari Kristus, maksudnya kasih karunia itu sendiri. Jikalau kau mencari pembenaran, maksudnya kebenaran kita ini melalui hukum Taurat, maksudnya saya dibenarkan jikalau saya buat. Kalau saya tidak buat, saya tidak dibenarkan. Jadi saya mau jadi benar dengan melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya harus buat yang terbaik. Dibilang, firman Tuhan mengatakan kamu lepas dari Kristus. Malah firman Tuhan mengatakan kamu jatuh daripada kasih karunia. Maksudnya kedudukan kasih karunia lebih tinggi daripada hukum. Bila kita berharap pada hukum untuk pembenaran, kita jatuh daripada kasih karunia. Saudara, sekali lagi saudara dengar baik-baik ini. Kasih karunia terhalang mengalir dalam hidup Anda dan saya bukan karena dosa. Justru karena dosa lah kasih karunia mengalir dalam hidup Anda dan saya. Jikalau Anda terima keselamatan ini, kemurahan Tuhan itu. Tetapi kasih karunia akan terlepas daripada kamu apabila kamu membenarkan, kamu mengharapkan pembenaran melalui hukum Taurat. Inilah kasih karunia dan kasih karunia semata-mata. Amen. Haleluya. Nomor 4, kita masuk ke nomor 4. Terang yang menerangi setiap orang. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 9, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yesus adalah terang yang datang kepada semua. Boleh bersama dengan saya semua. Dia datang kepada dunia, dia kasih umum saja. Kadang-kadang bila saya cakap dunia kan ada satu konotasi dalam pikiran saya duniawi. Tapi begitu besar kasih Allah kan dunia. Karena dia tidak cakap orang Kristen, orang percaya. Dia kasih eksklusif sedikit, tidak. Ini bermaksud kasih karunia ini
atau terang ini untuk semua. Malah saya beritahu kita pada hari ini, saya ulang balik ini, pernyataan ini sangat bombastik. Terang itu sangat diperlukan waktu kegelapan. Orang yang gelap, orang yang mengalami kelam, malah banyak ketika kelam kamu. Tuhan mau memberikan kita terang, amin. Datang kepada semua, menjangkau semua, tidak memberi latar belakang. Malah Natal mengisytiharkan tiada siapa yang terlalu gelap untuk diterangi oleh kasih karunia. Tidak seorang pun yang terlalu besar dosanya untuk tidak menerima terang dan pengampunan Tuhan. Mau dengar lagi satu bombastik tentang kasih karunia? Firman Tuhan mengatakan, di mana banyak pelanggaran, bukan sedikit, tapi banyak pelanggaran. Dia katakan di situ berlimpah kasih karunia. Haleluya, puji Tuhan. Ada orang cakap begini, yang menghambat kebangunan rohani di sebuah gereja, ada pengurangan peningkatan sudah luar biasa di kampung ataupun di daerah luar biasa, adalah dosa yang menghambat kebangunan rohani. Saudaraku, pernyataan ini salah. Malah kebangunan rohani tidak akan bermula jika tidak ada dosa. Malah karena justru ada dosalah kebangunan rohani berlaku. Tapi yang menghambat kebangunan rohani daripada terus meningkat adalah apabila orang sudah melihat diri mereka sebagai dasar untuk membangun, atau melihat introspektif kepada usaha mereka, tidak lagi melihat sepenuhnya kepada salib Yesus yang menyelesaikan sepenuhnya untuk Anda dan saya. Amin. Jadi tidak ada siapa yang terlalu gelap untuk diterangi oleh kasih karunia. Malah di mana ada banyak pelanggaran, di mana ada orang yang banyak berbuat dosa, orang ini sebenarnya sudah disediakan oleh Bapa untuk saya gunakan kata biasa-biasa kita bahasa Inggris, mengcover dosa-dosa dia. Malah bukan hanya cover, tapi berlimpah kasih karunia untuk orang ini. Jadi saya mau simpulkan ini, buat bagian ini, yang paling layak menerima kasih karunia di dalam rohani ini adalah orang yang paling gagal, paling berdosa, paling banyak buat silap, paling menyedihkan. Ini berita gembira untuk Anda dan saya. So, mengapa kasih karunia dipanggil sebagai berita Injil? Injil maksudnya berita gembira. Terlalu baik, malah terlalu baik untuk benar. Too good to be true, tapi this is the truth. Inilah kebenarannya. Amin. Haleluya. Mari kita lihat yang kelima, identiti kita yang baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 firman Tuhan mengatakan, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kasih karunia demi kasih karunia menghasilkan identity, bukan intimidasi, bukan ketakutan, bukan ancaman, tapi menyebabkan kita memiliki identity sebagai anak, yaitu keyakinan, bukan ketakutan, ada hubungan, ada intimasi dengan Tuhan, ada persekutuan dengan Tuhan. Dia bukan satu lagi aktiviti agamawi. Jadi setiap anak tidak hidup untuk mendapatkan kasih. Benar baik ini. Setiap anak tidak hidup untuk mendapatkan kasih, tetapi hidup daripada kasih. Ini adalah kebenaran juga dalam keluarga. Anak-anak hidup dalam kasih yang telah diberikan oleh ibu bapak, bukan supaya mendapatkan kasih. Nah, jika tidak boleh analogikan secara tepat bagi manusia secara umum, karena ada yang dari kecil sampai dewasa coba memenangkan hati orang tua dia supaya dia dapat approve, dapat dapat perhatian dari ibu bapaknya. Tapi Bapak Saudara tidak. Dia menerima kita sebagai anak karena kasihnya yang luar biasa. Amin. Haleluya. Nah, mari kita lihat yang ke-6, pemerintahan di atas bahunya. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, firman Tuhan berbunyi seperti ini, sebab seorang anak telah lahir bagi kita, untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita,
lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Sama kita garis bawahi ini, highlight ini, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Berbicara tentang wibawa dan kuasa. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini bermaksud masa depan kita ada di tangan Tuhan. Amin. Luar biasa. Beban kita yang ada di atas bahu kita ini Tuhan sudah angkat semuanya. Dan di bawah kita sudah diangkat Tuhan, dan itu diletakkan di atas pundak Tuhan Yesus. Damai kita datang daripada pemerintahan Allah sendiri. Dan kasih karunia membolehkan kita berehat karena Kristus memerintah, berkuasa atas hidup kita. Saudaraku, dalam hidup sebagai orang Kristen, yang paling terbaik yang boleh Anda dan saya lakukan adalah duduk di kaki Tuhan. Masih ingat lagi Marta dan Maria? Ketika Marta sibuk di dapur menyediakan makanan untuk Yesus dan rombongan dia melihat Maria duduk di kaki Tuhan, mendengar apa yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Mungkin dalam bentuk pengajaran, dalam bentuk nasihat, motivasi dan sebagainya. Saya percaya dia menyatakan firman Tuhan. Mungkin sedang khotbah, tapi Marta sedang sibuk di dapur. Dan akhirnya dia merasa bahwa ini tidak adil. Dan dia datang kepada Yesus. Dia mau marah si Maria. Tapi karena dia mau marah si Maria, dia tidak hanya marah si Maria, dia marah Yesus juga. Dia bilang, Guru, Tuhan, kan mau kasih dia si Marta, sudah kasih salah si Tuhan Yesus. Suruh dia tolong saya di dapur, dia bilang. Dia duduk diam saja, saya sibuk di dapur. Karena mau kasih biar dia. Nah, ini bahasa sehari-hari sahabat. Tuhan Yesus bilang, Marta, Marta. Bila Tuhan Yesus bercakap begitu, dia sebut 2 kali. Maksudnya serius itu. Macam yang Simon, Simon, Petrus, Petrus. Sesuatu yang dia mau tegur. Dia katakan, Marta, Marta. Dengar ini baik-baik. Antara semua ini, dia katakan, Maria memilih tindakan yang paling terbaik. Itu duduk di kaki Tuhan. Waktu mau sibuk-sibuk mau kasih makan Tuhan Yesus, sedangkan baru juga pagi tadi saya kasih besar-besar. Dia kasih makan 5.000 orang. Ada sisa 12 bakul lagi. Kok sibuk kasih makan dia? Yang paling terbaik bagi kita di hadapan Tuhan Yesus adalah duduk di kaki Tuhan. Malah ada satu saja yang penting dan perlu kita lakukan, yang perlu kita usahakan. Dalam Ibrani, firman Tuhan mengatakan, berusahalah untuk masuk ke tempat perhentian. Jadi saya mau mengajak saudaraku, segala sesuatu Anda kontrol, kasih karunia demi kasih karunia lebih Anda dan saya. Lepaskan itu kepada kemurahan Tuhan. Tuhan tolong, kuasa Tuhan mengurus semuanya. Yang perlu kita buat adalah duduk dan rehat di kaki Tuhan. Dan ini saya perlu pujuk. Paulus pujuk jemaat di orang Ibrani, dia katakan berusahalah. Sesuatunya kita perlu berusaha. Denny, coba kau relax, duduk, jangan lagi agak mau, jangan sibuk, duduk, rehat, percaya yang Tuhan Yesus sudah urus. Berusaha untuk masuk ke tempat perhatian. Kasih karunia membolehkan kita berehat karena Yesus, karena Kristus memerintah, Dia berkuasa atas hidup kita. Amin. Mari kita lihat aplikasi. Kita sudah di penghujung. Amin. Apa yang kita boleh aplikasikan daripada penyampaian firman Tuhan di pagi Natal ini? Pagi Natal ini kita mengistiharkan, amin, dalam puji-pujian kita, melalui kebenaran firman Tuhan, melalui iman kita, bahwa seorang anak terlahir, seorang putra telah diberikan. Maksudnya bukan kita yang datang kepada Tuhan, Tuhan datang kepada Anda dan saya melalui kelahiran dan pemberian daripada Bapa. Dan dari kepenuhannya, bukan daripada kekuatan kita, kehansaman kita, skill kita, kemahiran kita. Sesudah lama belajar teologi, bukan sijil lagi mau ambil master, sudah bukan. Kalau bukan bermaksud saya tidak mau suruh orang pergi ambil belajar sijil atau di sekolah kita, pergilah. Tapi bukan itu andalan kita. Kita memiliki segala-galanya, hikmat khususnya adalah karena kepenuhan Yesus. Kita menerima kasih karunia demi kasih karunia, bukan hari ini saja, bukan musim ini saja, tetapi setiap hari sepanjang hidup. Inilah sebabnya Natal kita rayakan.
Inilah hidup orang percaya. Itulah maksud kasih karunia demi kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia sepanjang hidup Anda dan saya. Amin. Sebagai penutup, mari kita istiharkan Natal kita pada tahun ini. Boleh bersama-sama dengan saya? Yang pertama, berhenti introspektif. Berhenti melihat diri Anda dan saya. Kamu lihat siapa lah saya ini pinik-pinik tagap lagi bagus juga kan pinik tagap. Kalau pinik kurus lagi. Jangan pandang diri kita. Berhenti mengukur diri kita dengan kegagalan, ketidakmampuan, mungkin juga hal-hal yang melibatkan integriti dan sebagainya. Jangan lihat ini. Ini bukan saya katakan, ini bukan saya. Yang kedua, belajar menerima sebelum berusaha. Malah saya mau buat satu pengistiharan dan mengajak saudara-saudara bersama dengan saya. Belajar menerima dan menerima saja. Oh, saya terima dulu, kemudian apa yang Yesus boleh buat, kemudian baru saya berusaha apa yang saya boleh buat. Jadi kasih karunia campur hukum, jangan. Tapi terima semua daripada Tuhan, semua daripada Tuhan. Yang ketiga, hidup dengan keyakinan sebagai anak yang dikasih bahwa you are loved. Ketika Tuhan Yesus berada di paling rendah sekali di Israel, di Sungai Yordan. Beli bersama dengan saya. Sungai Yordan adalah paling rendah sekali di tanah Israel. Malah dia paling lebih rendah daripada aras laut di Mediterranean. Malah ada saya dengar dia lebih kurang 400 kaki atau 400 kaki lebih rendah daripada Mediterranean. Kalau ada saluran kan ada laluan dari Mediterranean masuk ke itu air laut di Sungai Yordan. Sebab mengapa? Di ujung Sungai Yordan ialah laut mati. Kenapa laut mati? Dia mau keluar di mana? Yang tinggi itu adalah Mediterranean, dia paling rendah. Sebab mengapa? Terkumpul itu sungai daripada Tasik Galilea, kemudian daripada Gunung Hermon itu air segar masuk ke Tasik Galilea, kemudian dia keluar di Sungai Yordan, dan Yordan dia masuk ke di Tasik laut mati dan dia jadi garam karena masuk semua itu mineral. Karena sejak dari matahari yang tinggal mineral garam saja. Sungai-sungai kita tidak, dari Pagalan, dari Padas masuk pergi laut. Jadi tidak pernah terkumpul itu masin di tempat kita. Di tempat yang paling rendah ini, ketika Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan, Bapa di surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepada dialah aku berkenan. Di tempat yang paling rendah. Dan ketika Yesus berada di tempat yang paling tinggi di Israel, saya percaya di Gunung Hermon, ketika dia mengalami transfigurasi bersama dengan Petrus, Yakobus dan Yohanes, ada suara dari langit ketika kiri kanan adalah Musa dan Elia. Ada suara dari langit mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Di tempat yang paling tinggi dan tempat yang paling rendah, Yesusnya identiti tetap sama di mata Bapa, yaitu yang dikasih, my beloved son. Saudaraku, Anda dan saya adalah dalam Yesus. Yesus dalam kita adalah beloved son. Anda dan saya disayangi Tuhan walaupun pada waktu Anda di dasar yang paling rendah. Mungkin waktu kamu gagal, berdosa, merasa terhina dan sebagainya. Ataupun ketika Anda di tempat yang paling tinggi, Anda tetap dikasihi Tuhan yang luar biasa. Percaya ini, amin. Dan yang keempat, datang kepada Tuhan setiap hari dengan iman, bukan dengan rasa takut. Saudaraku, inilah kelahiran Yesus, Natal, yaitu kelahiran kasih karunia dan kebenaran dalam pribadi Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu dan pada hari ini di hati dan hidup kita. Dan kasih karunia ini sentiasa diperbaharui untuk Anda dan saya, yaitu kasih karunia demi kasih karunia. Datanglah dengan iman kepada kasih karunia ini yang memberi kita pertolongan, kekuatan, dan masa depan yang penuh pengharapan. Apalagi ketika kita memasuki tahun baru 2026. Amin. Mari tunduk kepala semua, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Engkau luar biasa dengan kami. Engkau menyatakan lagi kebenaran melalui Natal, melalui Christmas, kelahiran Tuhan. Bahwa Engkau datang buat kami untuk memberikan kami kasih karunia dan kebenaran, anugerah kebenarannya.
Engkau memberi kepada kami pertolongan yang tidak layak kami terima. Mulai hari ini kami mau menyatakan dengan iman Tuhan. Kami siap, bukan karena kami, tapi karena siapakah Engkau Tuhan. Apa yang telah Engkau sempurnakan buat kami. Dari kepenuhan-Mu Tuhan, kami akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Atau dalam bahasa sehari-hari kami, pertolongan demi pertolongan Tuhan, kemurahan demi kemurahan Tuhan, kebijaksanaan demi kebijaksanaan Tuhan. Dalam hidup kami meniti hari-hari kami. Dan kami percaya Tuhan, kasih karunia tidak pernah berakhir. Malah Engkau memberikan kami dengan penuh berkelimpahan. Malah ketika kami gagal, ketika kami lemah, di situ kelimpahan kasih karunia lebih lagi Bapa di surga. Engkau menyatakan di mana ada banyak pelanggaran. Mungkin kami bukan hanya sangat melanggar etika, hukum dan sebagainya. Kami mungkin hanya berdosa. Malah kami mungkin menyakitkan hati orang yang kami sayangi. Integriti kami sudah tercalar. Pada waktu tertentu kami mengambil lebih daripada apa yang sepatutnya kami punya. Tapi pada hari ini Tuhan kami mendengar berita gembira yang Kau beri pada kami, bahwa kasih karunia mengalir pada orang-orang yang gagal ini seperti kami. Kasih karunia adalah hak ataupun adalah satu yang diberikan kepada mereka yang tidak layak. Tuhan, kami adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Mungkin di mata orang kami adalah orang yang kuat, kami mampu, kami boleh, kami all together under control. Tapi sebenarnya Tuhan, Engkau tahu siapa kami. Kami adalah orang-orang yang memerlukan pertolongan Tuhan. Pertolongan, kemurahan, kasih karunia-Mu untuk berfungsi sebagai pribadi. Adakah kami sebagai anak? Adakah kami seorang orang adalah adik keluarga, seorang abang, seorang adik, seorang kakak? Kami mau berfungsi sebagai seorang ibu dalam keluarga, seorang suami dalam keluarga. Kami mau berfungsi Tuhan sebagai orang yang dalam kepimpinan atau dalam pekerjaan kami. Tuhan, kami memerlukan Engkau. Pada hari ini berita gembira untuk kami, bahwa ketika kami lemah, malah Engkau menyatakan dengan sangat bombastik buat kami. Kami malu menyatakan ini. Dan firman Tuhan sering menyatakan di mana ada banyak pelanggaran, di situ berlimpah-limpah kasih karunia. Terima kasih Tuhan karena Natal kelahiran-Mu Tuhan memungkinkan hal-hal yang tidak mungkin inilah hidup kami terjadi. Sehingga boleh melihat ketika ada halangan, hadangan, ada cabaran dalam hidup kami melihat beyond, melampaui itu. Buat situ pertolongan Tuhan sedang datang untuk kami. Dan pada hari ini Tuhan dengan firman-Mu, kasih karunia demi kasih karunia yang Kau beri pada kami. Kau nyatakan ini, karena bukan tentang kami, tentang kepenuhan-Mu Tuhan. Kami begitu menunggu-nunggu Tuhan, kami mau menerima. Apalagi yang Tuhan mau tolong kami, apalagi Tuhan mau bagi kepada kami, apalagi Tuhan mau melengkapkan kami dalam keluarga kami, dalam jemaat kami. Apalagi menghadapi cabaran-cabaran ekonomi, dari segi sosial, dari segi hubungan, malah dari segi pekerjaan kami. Tuhan, kami perlukan Engkau. Dan hari ini jawaban yang mengembirakan hati kami, bahwa Engkau tidak pernah gagal. Engkau memberikan kami kasih karunia-Mu yang diperbarui setiap hari, menggantikan kasih karunia yang baru buat kami. Terima kasih Bapak. Kami boleh menyanyikan lagu bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berubah dalam hidup kami. Selalu baru buat kami. Selalu baru buat kami. Semuanya karena karya-Mu yang sempurna buat kami. Dari kelahiran, kematian-Mu, dan kebangkitan-Mu. Terima kasih Bapak. Anakku sudah selesai menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi saya percaya Roh Kudus, Engkau terus berbicara di hati kami, mengkonvins, meyakinkan di hati kami kebenaran firman Tuhan ini, malah memanifestasikan pekerjaan yang luar biasa kami. Menjadi bukan hanya suatu teori dan praktikal dalam hidup kami. Dan ketika kami mulai percaya dan menaruh harapan dan iman kami kepada kebenaran firman Tuhan ini, bahwa it's not about me, bukan tentang kami sebenarnya kelemahan, tapi oleh karena kepenuhan-Mu Tuhan, kami menerima kasih karunia demi kasih karunia. Terima kasih Pak, berbicara terus di hati kami. Kemuliaan hanya bagi Bapa,
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan semua yang percaya bersama-sama. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan.